Halo YouTube, halo semua. Kapan mungkin nonton tayangan ini? Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam rimba, salam lestari. Bicara masalah dunia pendakian yang terakhir ini, kami mulai aktif kembali. Ada perlunya juga untuk disampaikan tentang perihal bagian dari bagaimana pendakian, terutama ini betulnya bagian dari survival, ya. Bagaimana menanamkan PMA. Apa itu PMA? Positive Mental Attitude, ya. Jadi ini adalah sebuah metode bagaimana ketika kita berada di kondisi sulit ketika survival, walaupun sama-sama kita tahu gunung-gunung sekarang ini untuk kemungkinan tersesat kecil sebetulnya karena jalurnya relatif lebih jelas, ya. Walaupun masih ada beberapa gunung yang masih belum terambah. Tapi jelas, petunjuknya jelas, segala macam jelas. Dan beruntungnya generasi sekarang kan sudah ada mode peta GPS, ya. Itu pun juga memperkecil resiko untuk nyasar. Tapi ada beberapa kasus di belakangan hari, bahkan di Gunung Slamet ya sedemikian besarnya pun orang bisa tersesat, ya, gitu loh. Apalagi di treknya, trek yang serba hampir nampak lihat sama seperti kayak kalau Semeru sudah dibuka. Nanti mudah-mudahan kami sempat ke sana lagi mendaki di puncak. Yang bahaya justru bukan pada saat naiknya, tapi pada saat turun dari puncak, ya. Itu bisa sampai masuk ke area blank 75 namanya. Itu sangat berbahaya sekali, gitu. Nah, kenapa dinamakan blank 75? Karena buntu dan itu jurangnya dalam sekali, dan itu banyak orang yang kemudian kejeblos ke sana saking senangnya. Biasanya agak-agak lari-lari, anak muda tuh jeblos dia masuk dah, padahal harusnya agak ke kiri dikit jalur turunnya, tapi ya sudah. Tapi persoalan positif mental attitude ini harus sebetulnya dimiliki oleh setiap pendaki yang kemudian bisa terjemahkan atau bisa lakukan di kehidupan sehari-hari. Apa itu positif mental attitude? Itu adalah bagaimana kita mengolah pikiran kita, jiwa kita tuh tetap tenang dan tetap positif, ya. Karena salah satu hal yang perlu kalian lakukan ketika survival adalah tenangkan dirimu, ya. Duduk diam, perhatikan sekitar, lalu tenangkan dirimu, ya. Cara menenangkannya bisa juga menggunakan metode box breathing, ya, atau pernapasan kotak. Bukan berarti kotak-kotak, bukan. Itu dinamakan, itu biasanya metodenya Navy SEAL Amerika itu kalau untuk menenangkan ini dengan cara box breathing. Ya, caranya adalah dengan 4 hitungan. Tarik napas 4 hitungan, keluarkan lewat mulut 4 hitungan, lalu tahan, naik gitu. Tenangkan ritmenya. Karena biasanya deg-degan tuh, ini gimana nih, ini saya di mana gitu. Terus tenang dulu. Setelah tenang kemudian kenali dulu medan sekitar, lalu cari sumber air atau apapun. Nah kemudian kalaupun harus bermalam, hindari tempat-tempat yang terlalu di pinggir sungai atau di aliran sungai atau di air terjun atau apa. Kenapa? Karena biasanya dalam kondisi kalut begitu, nih positif mental attitude itu harus dilatih benar. Ritme air yang terus-menerus, gemericik yang terus-menerus, dan kita dengar terus-menerus itu. Ketika kita dalam kondisi begitu, itu seringkali bisa berubah jadi suara-suara yang menyeramkan. Gitu. Ya, menurut tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang serem karena suara gemuruh, ada yang suara apa segala macam. Ada suara kuntilanak atau apapun, itu akan muncul. Nah ini ya kita harus latih bagaimana positif mental attitude-nya, ya. Termasuk juga kemudian pada prinsipnya kita cuma punya 2 tangan, punya 2 telinga dan 1 mulut. Itulah kenapa kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara, ya. Dan ketika banyak orang membicarakan ini itu, nggak usah peduliin, ya. Boleh kamu dengar, boleh jadi masukan, boleh, tapi kemudian janganlah terlalu diambil pusing. Santai aja, jalan aja, atau hidupmu juga bukan mereka yang
kasih makan atau apapun hidupmu dengan langkahmu sendiri. Gunung mengajarkan itu. Setinggi apapun kamu, jangan pernah merasa tinggi. Kenapa? Bahkan gunung pun itu tidak pernah merasa tinggi. Kalian pikir puncak gunung, kita lagi ada di Gunung Arjuna, puncak gunung itu berarti Arjuna itu paling tinggi? Enggak. Di atasnya Arjuna itu masih ada lagi apa? Rumput itu bakal lebih tinggi dari gunung. Ya, jadi jangan pernah merasa tinggi. Jangan pernah merasa senior. Wah, udah malang melintang ke gunung-gunung seluruh Indonesia terus ngerasa senior. Jangan, nggak ada. Pendaki gunung itu tidak ada istilah senior, nggak ada. Nggak ada. Yang membedakan hanya ketika jam terbang kita sudah banyak. Gunung lebih ke bagaimana mental kita. Gunung tidak mengajarkan sombong. Gunung tidak mengajarkan gap-gap antar kelompok. Ketika kalian masih bergap-gap antar kelompok, membentuk kelompok-kelompok, Anda bukan pendaki gunung. Ya, dunia pendakian itu solid. Itulah kenapa klub-klub pencinta alam ya itu luar biasa solid itu semua. Ya. Karena kita dilatih untuk itu, untuk solid, untuk selalu ramah sama orang, untuk selalu mau mendengar. Tidak hanya bicara, tapi juga mau mendengar. Tapi harus juga bicara. Ada kalanya kita harus berani bicara. Ya. Jadi perlunya positif mental attitude diperhatikan. Selain ketika naik gunung, coba teman-teman, terutama buat rekan-rekan pendaki, sama-sama pendaki yang mungkin bukan nggak tahu, tapi mungkin abai, kadang-kadang lupa atau apa, karena keasikan ya. Begitu sampai ke tempat base campnya, hal yang pertama kalian lakukan adalah ke kamar mandi kalau bisa. Kalaupun nggak mandi, wudhu. Untuk apa itu? Untuk aklimatasi suhu tubuh. Itu alasan kenapa kami lebih suka datang ke pos pendakian gunung tuh, kalaupun besoknya mau mendaki, kami hari ini sudah sampai di base camp. Untuk apa? Biarkan kami semalam dulu tidur di base camp, beraklimatasi dulu. Ya. Untuk apa? Itu untuk supaya memastikan kita ketika di atas dalam kondisi sedingin apapun, se ekstrim apapun, kita nggak akan pernah mengenal namanya hipotermia atau apalah, nggak. Insya Allah aman. Begitu saja, mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan juga mungkin anak cucu cicit saya nanti yang nonton tayangan ini perhatikan positif mental attitude, latih terus positif mental attitude-nya ya. Jangan terlalu gampang ke distract, jangan terlalu gampang ngobrolin hal lain. Fokus saja pada langkahmu. Karena ketika mendaki gunung itu bukan mengajarkan pendakian gunung itu ada saatnya kita jalan, ada saatnya kita berhenti, ada saatnya kita pelan saja, ada saatnya kita cepat, ada saatnya. Tenang saja. Tenang, lakukan terus, berjalanlah terus. Ya, langkahkan dulu kakimu dan fokus kepada langkah kakimu, bukan kepada tujuanmu. Karena kalau kita lihat puncak tuh jauh banget ya gitu. Mental kita juga itu salah satu metode juga. Ya, pelan aja, santai aja. Jangan lupa peralatan, equipment, terus hal-hal pendukung kegiatan outdoor itu harus dibawa. Karena bicara masalah kegiatan alam bebas, ini bicara juga masalah olahraga, termasuk olahraga yang ekstrim, yang juga bisa membahayakan karena kita berada di sebuah kondisi atau sebuah keadaan yang tidak sama seperti yang biasa kita jalani di perkotaan, ya di rumah ya. Rumah lapar dikit, malam-malam tengah malam bangun kan tinggal ke dapur, lotek-lotek, entah ada apa, entah ada tepung, entah ada apa bisa dibikin. Kalau di gunung kan tidak seperti itu, makanya pastikan semua logistik juga dibawa. Kalaupun kita keterbatasan masalah uang atau apapun, pisau paling nggak bawa. Karena di gunung itu tersedia sekali banyak makanan. Dan untuk bagaimana ngetes makanan yang bisa dimakan atau enggak, ada di tayangan yang kemarin ya. Tayangan ya, ada di sini ya. Okay. Nah itu selain positif mental attitude, yang juga akan berdampak kepada ketenangan juga kepada pengaturan dirimu ya. Yang perlu kalian harus ketahui adalah sadari betul kalian sedang ada di mana. Kalian ada di mana? Sadar diri dulu. Sadar diri. Ya. Nah, di dunia pendakian ini penting juga buat teman-teman, buat anak cucu cicit yang nonton tayangan ini. Ketika kalian mendaki berkelompok bersama kawan-kawan atau saudara atau siapapun, satu hal yang paling penting, jangan meninggalkan dan jangan ditinggalkan. Kalian harus bersama-sama. Kalaupun istirahat bareng, jalan bareng. Ya. Nah, bicara masalah api unggun yang dulu di hampir setiap gunung bebas bikin api unggun.
Dan kebakaran hutan ada, tapi jumlahnya persentasenya kecil dan itu tidak jadi persoalan, ya, tidak dijadikan persoalan karena penyebabnya bukan pendaki yang bikin api unggun. Kenapa begitu? Karena kami tahu betul cara bikin api unggun. Bikin api unggun yang benar itu bukan bikin langsung di atas, enggak. Kita mesti ada effort, gali dulu tanah sekelilingnya, bikin cekungan kurang lebih sekitar 1 jengkal tanah bekas galiannya, taruh di pinggir, bikin api unggun. Ya, nah gundukan tanah yang pinggir itu bisa biasanya buat masak daging apalah, kalau kita berburu dapat ular dapat apa, dimasak di situ, ya, dibakar segala macam. Nah setelah selesai madamkannya itu dikubur, gitu. Dan dulu sekali ini mau cerita tentang api unggun. Api unggun di gunung itu ada semacam keharusan kalau dulu, bukan untuk mengatasi rasa dingin sebetulnya, untuk mengikat persaudaraan. Jadi kalau bikin satu api unggun itu semua kumpul, kemudian terjadi silaturahmi di situ, saling bertukar pandangan, saling bertanya dari mana bang, beli, mas, kang, segala macam, ya. Nah kemudian terjalinlah hubungan baik yang dan itu saya rasakan betul ketika bertahun-tahun saya nggak naik gunung, kemudian naik gunung lagi masih ada orang yang mengenali dengan baik. Woi kang, kesini lagi kang, baik, segala macam, luar biasa, ya. Silaturahmi tetap baik. Itu penting sekali. Dan kenapa nggak diizinkan? Karena kalau diizinin dengan sikap anak-anak sekarang yang circle-circlean, kelompok-kelompokan itu, tiap tenda bikin api unggun tuh, ya. Maka kayu yang diambil, resiko dia memang jadi lebih gede. Makanya diterapkan aturan untuk tidak bikin api unggunnya sekalian semua. Begitu teman. Kapanpun kalian tonton tayangan ini, dan mohon maaf kalau cara bicara saya seperti ini, ya. Karena kami biasa di hutan, kami biasa dengan kondisi hutan, jadi suaranya harus keras. Memang beginilah kami, ya. Tapi maka ada peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Mungkin kenapa kalian kok mungkin menganggap ini galak atau apa, kalian belum kenal aja, ya. Gitu aja barangkali. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton tayangan ini. Salam rimba, salam lestari.